Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang licensing Copilot di Power BI. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa Copilot di Power BI sudah muncul misalnya di Power BI Desktop ataupun di Power BI Web, tapi teman-teman tidak bisa menggunakannya. Jadi itu ada beberapa license yang diperlukan dan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman bisa menggunakan Copilot di Power BI. Hal yang paling penting untuk menggunakan Copilot di Power BI itu adalah wajib menggunakan workspace yang ditaruh pada paid capacity. Jadi ada dua opsi yang didukung agar teman-teman bisa menggunakan Copilot di Power BI ini. Nah, opsi yang pertama itu adalah teman-teman menggunakan Power BI Premium per capacity yang dia minimal P1 atau lebih tinggi. Atau teman-teman bisa menggunakan license Microsoft Fabric Capacity minimal F2 atau lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya workspace-nya itu masih shared capacity atau masih menggunakan trial, itu jadinya Copilot di Power BI tidak bisa digunakan. Nah, misalkan teman-teman pernah nyoba nih yang license trial untuk Fabric. Nah, untuk license tersebut itu tidak bisa untuk menggunakan Copilot Power BI-nya. Nah, selanjutnya banyak yang mengira kalau misalnya kita install Power BI Desktop itu sudah cukup untuk bisa menggunakan Copilot di Power BI, tapi itu tidak cukup karena Copilot di Power BI Desktop itu akan aktif kalau misalkan user tersebut memiliki satu workspace yang sudah memenuhi dari syarat paid capacity tadi untuk menggunakan Copilot di Power BI. Jadi kalau misalnya belum memenuhi syarat tersebut, bisa jadi tombol Copilot-nya itu akan muncul tapi tidak bisa digunakan. Nah, setelah teman-teman sudah memenuhi tadi untuk license-nya dan juga untuk paid capacity-nya, ada satu hal lagi yang teman-teman perlu lengkapi untuk menggunakan Copilot Power BI ini. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah Copilot tersebut perlu diaktifkan oleh admin di level tenant. Jadi kuncinya itu bukan hanya di bagian license-nya saja, tapi juga enablement di tenant dan juga workspace. Nah, selain itu, lokasi ataupun region dari capacity workspace teman-teman itu juga harus termasuk ke dalam support region untuk Copilot. Kalau region capacity tidak mendukung, maka Copilot juga tetap tidak tersedia dan tidak bisa berfungsi. Nah, saya akan coba tunjukkan contohnya jika Copilot-nya tidak bisa digunakan. Kita ke app.powerbi.com. Oke, di sini kita coba lihat ke bagian Copilot. Nah, di sini saya tidak bisa menggunakan Copilot-nya karena di workspace saya ini belum memenuhi untuk menggunakan Copilot. Nah, cara ceknya itu kita ke bagian My Workspace, lalu ke bagian Workspace Setting. Nah, di sini kita cek untuk workspace tipenya itu saya punyanya Fabric Trial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dia menggunakan tipenya Trial, itu juga tetap tidak bisa menggunakan Copilot di Power BI. Nah, jadi sebelum menggunakan Copilot di Power BI, ada beberapa checklist terlebih dahulu yang harus teman-teman penuhi. Tadi yang pertama adalah workspace-nya itu harus berada di paid capacity. Apakah teman-teman menggunakan Power BI Premium kah atau menggunakan Microsoft Fabric. Nah, kalau misalnya license-nya Fabric Trial, itu tetap tidak bisa menggunakan Copilot-nya. Lalu, selanjutnya, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan Copilot-nya itu di bagian tenannya. Selain workspace-nya tadi sudah memenuhi, juga teman-teman harus mengaktifkan Copilot-nya itu di sisi tenant oleh admin. Dan juga yang terakhir untuk region capacity-nya juga teman-teman harus pastikan harus termasuk di dalam support region. Itu beberapa checklist yang perlu teman-teman penuhi untuk menggunakan Copilot di Power BI. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang Power BI. Terima kasih.